warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nama saya Pina Tarbiatul Hasanah dari program studi Perbankan Syariah. I want to tell you about my storytelling. Aku adalah seorang siswa yang berasal dari Kabupaten Bogor, lulusan dari SMA Negeri 1 Luliang. Jurusannya adalah IPA. Dulu waktu SMA, aku mendaftar SNMPTN di Universitas Padjadjaran program studi farmasi dan psikologi. Tapi sayangnya passing grade Universitas Padjadjaran terlalu tinggi sehingga nilai aku tidak tercapai untuk itu. Kemudian aku mendaftar SBMPTN di Universitas Tanjung Pura dan di Universitas Negeri Yogyakarta. Pilihan pertamanya adalah Universitas Negeri Yogyakarta, program studinya akuntansi. Di Universitas Tanjung Pura juga program studinya akuntansi. Alhamdulillah SBMPTN itu aku lolos di Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Kalimantan Barat, Pontianak. Tapi sayangnya untuk kuliah di sana orang tua tidak mengizinkan. Di Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Kalimantan, terkenal dengan pergaulan yang bebas dan kehidupan yang keras. Maka dari itu orang tua saya tidak mengizinkan untuk pergi ke Kalimantan. Kemudian setelah itu terjadi, orang tua tuh nggak langsung bilang kalau misalkan mereka nggak setuju aku ke Kalimantan. Pertamanya mereka setuju karena kita udah membuat perjanjian. Tapi karena aku ambisius banget pengen kuliah di Yogyakarta, akhirnya aku daftar mandiri. Mandirinya di UNY, jurusannya tetap akuntansi. Yang kedua di UNS, jurusannya tetap akuntansi. Yang ketiga di UIN Syarif Hidayatullah, jurusannya akuntansi juga dan pendidikan bahasa Arab. Tapi pada ujian mandiri kan aku berharapnya masuk Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi rencana Allah berkehendak lain dan aku tetap gagal di Universitas Negeri Yogyakarta. Akhirnya pasrah karena udah nggak diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, setelah pengumuman mandiri itu, barulah orang tua ngomong kalau misalkan jangan kuliah di Kalimantan, karena di Kalimantan kehidupannya keras. Dan kalau misalkan kuliahnya di Kalimantan, pasti pulangnya jarang. Bisa 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Karena dadakan nggak diizinin kuliah di Kalimantan, kayak ya udah frustasi, sedih, pusing yang pasti ya, karena teman-teman yang lain udah diterima di universitas negeri dan aku belum dapat kuliah gitu. Akhirnya waktu frustasi dan sedih itu kayak iseng-iseng kan scroll TikTok, FYP-nya ada Universitas Ahmad Dahlan. Dari situ aku cari-cari informasi di website UAD resminya dan daftar juga, tapi jurusannya akuntansi. Pilihan keduanya baru perbankan syariah. Aku pikir jurusan akuntansi di UAD juga nggak lolos, tapi ternyata lolos. Dan nggak cuma di UAD, aku juga daftar di Universitas Al-Azhar Indonesia. Itu juga alhamdulillah lolos. Tapi karena tujuan awalnya aku pengen banget kuliah di Jogja, akhirnya izin sama Abi buat berangkat kuliah di Jogja. Tapi sama Abi tuh nggak diizinin karena kan perempuan. Karena perempuan itu kuliah jauh itu sulit banget di keluarga aku. Kakak aku juga kuliahnya cuma di Jakarta. Tapi aku bilang ke kakak aku supaya ngebujuk Abi agar diizinin kuliah di Yogyakarta. Akhirnya setelah seminggu nangis-nangis, sedih-sedih, akhirnya diizinin sama Abi kuliah di Yogyakarta. Tapi aku pikir kuliah di akuntansi itu bakalan pusing dan kayak banyak bersaing sama orang lain. Nah, untuk kuliah ini aku tuh pengen kuliah santai gitu loh, tidak terlalu bersaing sama orang lain. Karena SMA, SMP udah kayak mengerahkan semua tenaga, tapi apa yang aku inginin tuh belum tercapai. Jadi kuliahnya pengen rada santai. Setelah itu kan lolos di akuntansi Universitas Ahmad Dahlan, tapi diskusi lagi sama Abi kalau misalkan aku kan pengen kuliahnya santai. Akhirnya daftar lagi di UAD, jurusan pertamanya perbankan syariah, jurusan keduanya sastra Arab. Nggak sampai 1 hari pengumumannya ada dan lolos akhirnya di perbankan syariah. Habis itu keluar slip pembayaran yang harus dibayarkan dalam jangka 1 minggu. Akhirnya kuliahlah di UAD Universitas Ahmad Dahlan, di mana Yogyakarta sekarang menjadi pelabuhan hidupku.
Jauh dari orang tua bukanlah hal yang mudah, tapi ternyata itu juga tantangan dan kayak belajar untuk lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, lebih menghargai waktu, dan masih banyak lagi. Setelah perdebatan yang panjang, Jogjalah pelabuhanku, kota yang aku impikan dari dulu. Walaupun tempat aku kuliah tidak seperti harapanku, tapi disinilah aku sekarang. Universitas Ahmad Dahlan, kampus asing di kepalaku, tapi ini yang menjadi pelabuhanku. Sedari lulus SMA, aku selalu mengukur pencapaian diriku sendiri dengan pencapaian orang lain, di mana teman-temanku telah kuliah di universitas negeri, tapi aku belum. Teman-temanku dapat SNM, tapi aku belum. Temen yang aku anggap passing grade nilainya lebih kecil dari aku, tapi dia dapat SNMPTN dan itu kayak membuat kita nyerah banget. Tapi ternyata itu salah, karena kita harus percaya. Jangan pernah ragu dengan masa depanmu. Yakini saja bahwa di depan sana akan ada begitu banyak kejutan-kejutan baik. Dan yakinkan Allah bahwa kamu mampu untuk melakukan itu. Oleh karena itu, semuanya tergantung dirimu sendiri. Bagaimana doamu, usahamu, dan restu orang tuamu. Itu tuh sangat penting banget. Kita hebat di bidang kita masing-masing. Dan jangan jadikan orang lain sebagai patokan. Karena ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tetapi orang lain tidak bisa mengerjakan itu. Dan ada juga beberapa hal yang bisa orang lain lakukan, tapi kita tidak bisa melakukan itu. Tetaplah berusaha dan tunjukkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan jangan lupa selalu libatkan Allah dalam setiap prosesmu. Dan aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa berjanjilah, kamu harus selalu ingat. Kamu lebih berani dari yang kamu yakini, lebih kuat dari yang kamu lihat, dan lebih pintar dari yang kamu kira. Karena pencapaian dari diri sendiri itu adalah pencapaian yang telah kita lakukan sendiri dengan usaha sendiri, dengan proses yang panjang, dengan segala cobaan yang panjang, karena sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Maka dari sinilah pelajaran yang bisa saya ambil adalah ketika kita menginginkan sesuatu, tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai. Dan ketika kita menganggap buruk sesuatu, belum tentu sesuatu itu buruk untuk kita. Bisa jadi sesuatu itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Contohnya, sekarang aku kuliah di UAD. Aku bisa meningkatkan kompetensi diriku sendiri dan bisa mendapatkan teman-teman yang jauh lebih baik dari yang aku kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.